Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online dengan media video pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan obat serta bahan medis habis pakai. Pentingnya pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan obat serta bahan medis habis pakai. Kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan obat serta bahan medis habis pakai di puskesmas penting dilakukan karena dapat memudahkan petugas puskesmas dalam pengelolaan bahan tersebut untuk kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Deskripsi pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan obat serta bahan medis habis pakai. Pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan obat dan bahan medis habis pakai secara tertib, baik obat dan bahan medis habis pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan, dan digunakan di puskesmas atau unit pelayanan kesehatan lain. Tujuan pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan obat serta bahan medis habis pakai antara lain: 1. Sebagai bukti bahwa pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai telah dilakukan. 2. Sebagai sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian. 3. Sebagai sumber data untuk pembuatan laporan. 4. Untuk mengetahui jumlah persediaan obat. 5. Sebagai perencanaan pengadaan dan distribusi. Kegiatan pencatatan yang dilakukan antara lain: 1. Kartu stok berisi catatan stok obat diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan obat bersangkutan. 2. Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari. 3. Setiap terjadi mutasi obat, yaitu penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluarsa, langsung dicatat di dalam kartu stok. 4. Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan. Berikut ini adalah contoh gambar pencatatan obat yang dilakukan oleh petugas di pelayanan kesehatan yang ada di sebuah wilayah. Berikut ini adalah gambar pencatatan obat yang lain yang ada di sebuah pelayanan kesehatan. Pencatatan bisa dilakukan di gudang obat puskesmas, kemudian di puskesmas pembantu, kemudian di kamar obat puskesmas. Proses pencatatan dan pelaporan yaitu dimulai dari petugas melaporkan LPLPO yang merupakan kepanjangan dari laporan pemakaian dan lembar permintaan obat masing-masing kepada penanggung jawab puskesmas selaku petugas perekap laporan. Selanjutnya, penanggung jawab gudang obat merekap LPLPO yang kemudian hasil laporan tersebut ditandatangani oleh kepala puskesmas yang akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sebagai laporan bulanan.
Tujuan pelaporan obat dan bahan medis habis pakai antara lain: 1. Untuk pertanggungjawaban bagi petugas penyimpanan dan pendistribusian. 2. Sebagai alat bantu kontrol bagi kepala instalasi farmasi atau bendaharawan obat. Sarana yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan obat di puskesmas adalah laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LP/LPO dan kartu stok. LP/LPO yang dibuat oleh petugas puskesmas harus tepat data, tepat isi, dan dikirim tepat waktu serta disimpan dan diarsipkan dengan baik. LP/LPO juga dimanfaatkan untuk analisis penggunaan, perencanaan kebutuhan obat, pengendalian persediaan, dan pembuatan laporan pengelolaan obat. Berikut ini adalah contoh gambar kartu stok di sebuah instalasi farmasi. Berikut ini merupakan gambar alur manajemen logistik obat, di mana terdiri dari perencanaan, permintaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian obat, dan pencatatan maupun pelaporan obat. Penyimpanan atau pengarsipan obat dan bahan medis habis pakai. Tujuannya adalah: 1. Memelihara mutu obat. 2. Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjaga kelangsungan persediaan. 4. Memudahkan pencarian dan pengawasan. Kegiatan pencatatan yang dilakukan antara lain: 1. Kartu stok berisi catatan stok obat diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan obat bersangkutan. 2. Pencatatan dilakukan secara rutin. Cara penyimpanan atau penyusunan obat meliputi pengaturan penyimpanan obat, yaitu: A. Obat disusun secara alfabetis. B. Obat dirotasi dengan sistem first in, first out atau FIFO, yaitu obat yang masuk pertama kali, kemudian pertama kali juga harus dikeluarkan. Dan first expired, first out, yaitu obat yang tanggal expirednya ada dahulu, perlu dikeluarkan terlebih dahulu. C. Obat disimpan pada rak. D. Obat yang disimpan pada lantai harus diletakkan di atas palet. E. Tumpukan dus sebaiknya harus sesuai dengan petunjuk. F. Cairan dipisahkan dari padatan. G. Serum, vaksin, suppositoria disimpan dalam lemari pendingin. Berikut ini adalah gambar penyimpanan atau pengarsipan obat, yang mana obat bisa disimpan dengan susunan yang rapi dan secara alfabetis. Gambar ini merupakan gambar penyimpanan atau pengarsipan obat yang lain, yang mana pada obat-obat tertentu itu perlu disimpan di almari pendingin. Berikut ini adalah gambar pencatatan obat yang lain yang ada di sebuah pelayanan kesehatan. Pencatatan bisa dilakukan di
Kendala dalam pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan obat serta bahan medis habis pakai yang sering dijumpai adalah tata ruangan atau kondisi penyimpanan obat di instalasi farmasi masih kurang fasilitas, sehingga di dalam kegiatan khususnya penyimpanan atau pengarsipan obat belum optimal. Soal evaluasi. Setelah membaca materi, mahasiswa perlu menjawab soal evaluasi ini yang ditulis tangan di kertas. Ditulisi juga identitas mahasiswa, NIM, lalu jawabannya diupload ke e-kampus sesuai waktunya. Soal 1. Apa sajakah 5 tujuan pencatatan obat dan bahan medis habis pakai? 2. Apa yang dimaksud dengan LPLPO? 3. Tuliskan 4 kegiatan penyimpanan atau pengarsipan obat. 4. Apa kendala yang sering dijumpai dalam pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan obat serta bahan medis habis pakai? 5. Tuliskan dasar hukum dalam pembinaan dan pengawasan obat. Demikian materi kuliah tentang pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan mahasiswa bisa menerima dan memahaminya dengan baik dan mengerjakan soal evaluasi serta membuat analisa kasus. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.